Shalom aleichem. Apa kabarnya? Yes. Wow. Anak Nuha. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul Sang Penakluk, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa itu artinya dari kata Sang Penakluk itu, Saudara? Nah, Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, seharusnya seorang perempuan itu diciptakan oleh Abba Yahweh Elohim adalah sebagai penolong, bukan sebagai penakluk. Ini seharusnya. Secara kodratnya seorang perempuan itu harusnya diciptakan oleh Bapa Yahweh itu sebagai penolong, bukan sebagai penakluk, Saudara. Tetapi pada dasarnya kenyataannya justru lebih banyak perempuan yang dominan, yang lebih aktif, yang lebih mengendalikan dibandingkan laki-lakinya. Ini pada umumnya, tidak semua, Saudara. Tetapi Saudara, kalau sesuai Dafar Elohim, perempuan itu diciptakan untuk menolong. Makanya perempuan itu pasti kuat, Saudara. Karena penolong itu pasti lebih kuat dibandingkan yang ditolong. Paham, Saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapak, kita akan lihat ayatnya terlebih dahulu ya. Ini ayatnya. Dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 2 ayatnya 18. Di situ dikatakan, Saudara, wa yomer Yahweh Elohim lotov heyot ha-adam levado eese lo asar kedekdu, yang artinya, dan Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong sebagai pasangannya. Nah, perempuan di sini posisinya sebagai penolong, Saudara. Sekali lagi, orang yang menolong itu pasti lebih kuat dibandingkan yang ditolong, betul kan? Jadi orang yang menolong itu pasti jauh lebih kuat. Oleh sebab itu seringkali, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang ibu kadang dia bisa lebih menjaga dirinya dibandingkan suaminya, Saudara. Misalnya saat makanan itu kita mau makan bareng dan sedikit, istri pasti akan lebih banyak, udah buat bapak aja, buat papa saja, buat kamu saja, dan lebih mendahulukan anaknya maupun suaminya. Beda dengan suaminya, Saudara. Nah, ini artinya bahwa apa yang Dafar Elohim katakan itu benar, yaitu tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong sebagai pasangannya. Nah, yang jadi masalah, begitu perempuan itu dijadikan sebagai penolong, merasa dia lebih kuat sehingga dia lebih merendahkan laki-lakinya. Itu yang bahaya, Saudara. Tetapi kalau seorang perempuan itu dia bisa mengendalikan dan melakukan hal-hal yang baik, itu jauh luar biasa. Selama laki-lakinya itu baik, benar, dan takut akan Elohim, seorang istri wajib menyupport atau mendukung dalam hal yang luar biasa. Kecuali kalau suaminya ini tidak pernah ngasih uang, hidupnya sembarangan, galak, kasar, mungkin istrinya merasa lebih kuat. Bisa saja, Saudara. Tetapi kalau suaminya lembut, baik, segala macam, istrinya tidak, nah ini jauh. Nah, Saudara perhatikan, kenapa saya memberikan judul yaitu Sang Penakluk, Saudara. Kita lihat ya. Nah, namun ada beberapa orang ya, beberapa contoh perempuan di kitab suci yang justru menaklukkan laki-laki, mengendalikan laki-laki, Saudara. Nah, ini yang harus jadi pelajaran buat kita, supaya kita tahu bagaimana posisi kita. Kita akan lihat, Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Yang pertama, saya memberikan satu contoh, yaitu Hawa. Hawa itu justru menaklukkan Adam, sehingga Adam jatuh dalam dosa, Saudara.
Seharusnya kalau dia itu sebagai penolong, dia harusnya bisa menjaga supaya kalau bisa suaminya nggak jatuh dalam dosa. Betul nggak saudara? Harusnya dia bisa menjaga wibawa suaminya supaya suaminya tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi Hawa justru yang menyebabkan Adam itu jatuh ke dalam dosa. Coba kita baca terlebih dahulu dalam kitab Beresyit, saudara. Kitab Beresyit atau kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya 9 sampai 12. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Tetapi Yahweh Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dan dia menjawab, "Aku mendengar suaramu di taman. Lalu aku merasa takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Kemudian dia berkata, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu? Jangan memakannya." Perhatikan ayat 12. Manusia itu menjawab, "Wanita yang engkau tempatkan bersamaku, dialah yang telah memberikan kepadaku dari pohon itu, dan aku memakannya." Nah, saudara, dari kitab Kejadian ini kita sudah bisa ambil satu kesimpulan, bahwa orang kalau bersalah takut dan mesti ngumpet. Ada orang korupsi dan ketahuan mau lari dulu karena takut, saudara. Ada orang mungkin berbuat dosa, begitu takut ketahuan lari dia, saudara. Dan ini sama seperti Adam. Jadi jauh dari sebelumnya, orang kalau salah takut, saudara. Tapi kalau orang itu merasa dirinya memang benar tidak bersalah, mau ngomong apa saja dia juga tetap siap saja. Kenapa? Karena dia tidak bersalah, saudara. Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Adam. Tetapi Yahweh Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saya tanya, saudara, kira-kira Bapak Yahweh tahu nggak di mana Adam? Pasti sangat tahu. Bahkan seluruh alam semesta ini tidak lepas dari pandangan Bapak Yahweh. Tetapi kenapa Bapak Yahweh nanya kepada Adam, "Adam, di manakah engkau?" Karena sekali lagi Bapak Yahweh mengajarkan umatnya untuk berjiwa besar dan jujur. Kitab Kohelet, saudara, menulis, "Pada dasarnya aku menciptakan manusia itu dalam keadaan baik, tetapi mereka banyak dalih." Artinya nak sudah salah itu bukan yang saya salah, saya minta maaf, tapi cari alasan. Dan yang paling bahaya, nak nanti sudah nyari alasan, dia akan nyari kawan untuk menjadikan pendukungnya. Itu yang jauh lebih bahaya. Seharusnya yang berdosa cuma dia, melibatkan banyak orang, saudara. Ya toh, aku bener kan apa yang saya omongin? Wah, dia panggil nih, mungkin saudaranya, "Nih bener gak aku ya kan? Aku yang saya lakukan kan bener." Harusnya ini gak terlibat. Nah, yang repot lagi kalau orang gak punya pendirian. "Oh bener, ya kamu sih bener nih." Dia sudah tertarik, dibawa masuk ke dalam ranahnya. Nah, saudara, Yahweh sangat tahu dan maha tahu. Tetapi dia membutuhkan Adam itu untuk jujur apa yang dia lakukan. Dan dia menjawab, "Aku mendengar suaramu di taman. Lalu aku merasa takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Saudara yang dikasih, orang yang salah, orang yang berdosa mesti takut. Kalau orang sudah lakukan satu kesalahan, dia akan takut. Gimana caranya menutupi kesalahan itu? Dan kalau orang itu tidak mau terbuka, maka dia akan menutupi dan menutupi kesalahan-kesalahan itu dan seterusnya. Sehingga yang harusnya kesalahannya cuma satu menjadi banyak kesalahan yang dia hadapi, saudara. Kemudian, saudara, dikatakan, kemudian dia berkata, "Siapa yang memberitakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari pohon yang aku perintahkan kepadamu? Jangan memakannya." Bapak Yahweh tahu, saudara. Seharusnya Adam itu kekal, diciptakan Bapak Yahweh itu tampil.
saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi karena dosa, maka dia mati. Kitab suci mencatat, janganlah engkau makan pohon yang ada di tengah taman itu, karena di mana engkau nanti memakannya, maka kamu akan mati. Kemudian orang mungkin berpikir, loh, buktinya dia makan nggak mati, Pak. Seharusnya Adam di Eden itu dia kekal, saudara. Tetapi saat dia makan benar-benar mati. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kitab suci mencatat, manusia hidup di hadapan Bapa Yahweh itu bagaikan 1000 tahun di hadapan manusia sama dengan 1 hari di hadapan Elohim. Jadi manusia 1000 tahun itu di hadapan Bapa Yahweh cuma 1 hari. Nah sekarang saudara bayangkan, umurnya Adam berapa? 930 tahun. Ada nggak 1000 tahun? Nggak ada. Artinya cuma 1 hari saja di hadapan Bapa Yahweh nggak ada, saudara. Makanya nggak kekal namanya. Coba kalau umurnya Adam itu 1001 tahun, sudah melebihi 1 hari di hadapan Bapa Yahweh. Tapi ternyata tidak. Bahkan orang yang paling usianya paling tua di kitab suci siapa? Siapa, saudara? Metusela, ya. Berapa usianya? 960. Ayo berapa? Ayo coba dibuka kitab sucinya. 68. Ayo, ada yang 68, ada yang 65. Ayo coba dilihat, baca Pak Nomo. 65. Ayo coba baca, jangan main sebut. Ayo baca dulu. Kira-kira ada nggak sehari? Ayo coba dibaca dulu. Kalau sudah saya bacakan, saya bukakan ya. Coba Pak Nomo baca yang keras. Jadi seluruh umur Metusela adalah 969 tahun. Nah, saudara, bayangkan 969 tahun gak ada 1 hari di hadapan Bapa Yahweh, saudara. Artinya, saudara, gak ada yang bisa dibanggakan apa yang sama kita. Akhirnya manusia itu tidak hidup bisa kekal abadi, saudara. Sekarang ini Metusela atau Adam. Umur manusia sekarang berapa kitab suci mencatat? 70 sampai 80. Umur manusia 70 tahun. Jika masih ada kekuatan 80 tahun. Selebihnya kesusahan. Lah kalau umurnya saja, ya umurnya saja cuma 80 tahun, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya umurnya saja cuma 80 tahun, saudara. Artinya hanya 1/12-nya. Paham, saudara? 1/12-nya dari 1 hari. Nah kalau 1 hari ini 24 jam dibagi 12, cuma 2 jam. Saudara bayangkan loh, cuma 2 jam di hadapan Tuhan, gak ada sehari. Apa yang mau kita banggakan? Mau saya merasa kuat, saya kan penolong, saya kan hebat. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, perhatikan, justru Hawa yang mempengaruhi Adam untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun Adam yang diciptakan Bapa Yahweh sempurna, takluk, kalah, gagal karena di hadapan Hawa, saudara. Jauh lebih mengerikan, saudara. Makanya harusnya perempuan itu jadi penolong seperti ayat tadi. Dan Yahweh Elohim berfirman, aku akan menjadikan penolong. Namanya penolong harusnya kuat. Kalau suaminya dosa, istrinya yang mengingatkan. Betul kan? Pak jangan, wis gak usah gitu. Pak jangan begini, jangan berbuat. Istrinya harus begitu. Ini malah istrinya yang membawa ke dalam dosa. Kemudian contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, saudara, yang dikasih oleh Tuhan adalah Delilah. Delilah menaklukkan Simpson. Perhatikan ya. Sebenarnya Simpson ini kuat luar biasa, saudara. Sekali lagi kita lihat kitab Shoftim atau Hakim-Hakim pasal 16 ayatnya 15. Saya akan baca dan saudara menyimak dengan baik.
Simpson itu memiliki kekuatan bukan di rambutnya sebenarnya. Orang selalu bilang, wah Simpson memiliki, dulu sekolah sahabat kalau ngajarin, Simpson memiliki rambut itu hanya tanda. Begitu si Simpson ini dalam kandungan, Yahweh Elohim berfirman, dia akan menjadi nazir Elohim, dan sebagai tandanya rambutnya tidak boleh dipotong. Artinya orang punya tanda, tandanya itu yang menjadi perjanjiannya. Kalau Simpson memang kekuatannya di rambutnya, waktu Simpson digundulin tidak kuat lagi. Tetapi Simpson berani berkata, waktu dia dalam kondisi terikat tangannya, dia katakan, ya Bapa Yahweh, kembalikan sekali ini saja kekuatanmu, supaya aku dapat merubuhkan tembok ini dan membunuh orang-orang yang tidak. Artinya Tuhan memberikan kekuatannya sekali lagi. Jadi saudara, kalau saudara dikasih kelebihan oleh Bapa Yahweh, jaga baik-baik. Jangan justru dibuang dan nanti jadi berdosa. Saudara perhatikan baik-baik ya. Delila menaklukkan Simpson. Simpson ini kuat. Hanya dengan rahang keledai dia bisa membunuh 1000 orang Filistin. Hanya dengan rahang keledai. Kekuatannya luar biasa. Saat ada singa muda datang, dia bunuh singa muda itu. Artinya dia memiliki kekuatan yang di luar seperti kemampuan manusia biasa, saudara. Kita baca dahulu kitab Shoftim atau Hakim-Hakim pasal 16. Demikian dapatnya. Dan berkatalah dia kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku mencintaimu, padahal hatimu tidak tertuju padaku? Sudah 3 kali ini engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku di mana letak kekuatanmu yang besar itu. Dan terjadilah karena dia merengek-rengek berhari-hari dan terus mendesaknya, lalu jiwanya menjadi sedih seperti mau mati. Kata sedih seperti mau mati sudah mati loh? Belum, hanya perasaannya waktu ini. Pacarku ini kok goda terus aku, biar aku cerita bagaimana aku bisa kuat. Artinya rahasia Elohim yang diberikan kepada dia harusnya dia jaga, justru dibuka kepada orang yang tidak mengenal Elohim, saudara. Nah ini bahaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terus ya, dan dia menceritakan kepadanya segala isi hatinya dan berkata kepadanya, pisau cukur tidak pernah mengenai kepalaku, karena aku ini seorang nazir Elohim sejak dari kandungan. Artinya dipilihnya sudah sejak dari kandungan, saudara. Terus dikatakan, jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap dariku, dan aku akan menjadi lemah dan menjadi sama seperti orang-orang lain. Nah, seandainya saudara perhatikan, Simpson ini tetap bisa menjaga rahasianya, bagaimana dia dipilih oleh Elohim, dia tetap memiliki kekuatan kan? Pasti tetap. Dan dia katakan apa ayatnya, saudara? Saya dikatakan dan menjadi lemah sama seperti orang lain. Artinya selama dia tetap pegang janji Bapa Yahweh, kekuatannya melebihi orang yang ada di dunia. Ya enggak, saudara? Saya banyak melihat, saya banyak mengenal orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dulu dipakainya luar biasa, saudara. Tetapi kenapa sekarang ini banyak orang? Karena dia tidak bisa menjaga wibawa Elohim. Dia tidak bisa menjaga apa yang Tuhan berikan kepada dia. Nah seperti Delila, saudara, dia terus merengek-rengek rayu. Memang kadang laki-laki dirayu terus ya susah. Padahal seharusnya perempuan ayat tadi dikatakan sebagai apa? Penolong. Penolong itu harusnya menjaga, bukan justru dia menghancurkan, saudara. Terus, dan Delila melihat bahwa dia telah menceritakan segala isi hatinya kepadanya. Lalu ia menyuruh memanggil para pemimpin orang Filistin dengan mengatakan, datanglah kemari sekali ini, karena dia telah menceritakan kepadaku isi hatinya kepadaku. Lalu pemimpin-pemimpin orang Filistin itu datang kepadanya sambil membawa uang perak itu. Kemudian dia membuat Simpson tertidur di pangkuannya, lalu memanggil seorang dan menyuruhnya mencukur ketujuh
kepang di kepalanya, sehingga dia mulai menundukkan Simpson karena kekuatannya telah meninggalkannya. Sampai ayat 20 nih, baca. Lalu berserulah dia, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah dia dari tidurnya dan berkata, aku akan bebas dan akan meronta lepas seperti yang sudah-sudah. Namun dia tidak tahu bahwa Yahweh telah meninggalkannya. Nah, ngerti kan? Kalau orang sudah terikat dalam dunia pelayan, orang yang terikat dengan janji dengan Elohim, nggak boleh main-main sama Tuhan. Harus sungguh-sungguh serius. Nggak bisa main-main, sudah. Perhatikan. Namun dia tidak tahu bahwa Yahweh telah meninggalkannya. Coba selama dia terikat janji dengan Bapak Yahweh, rambutnya tetap terpelihara sebagai bukti dia dipilih oleh Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tidak mungkin meninggalkan dia. Coba sama seperti apa yang dialami oleh si Saul. Siapa yang mengurapi Saul? Samuel atas perintah Bapak Yahweh. Tetapi saat dia mulai menyimpang dari jalan Bapak Yahweh, bahkan hatinya sudah terikat kebencian sama menantunya sendiri, yaitu David. Apa yang terjadi? Dia pengennya membunuh David terus. Padahal David ini siapa? David ini adalah menantunya. Sehingga saat dia kejar, bahkan saat David dikejar oleh Saul, itu pakai 3.000 pasukan khususnya Saul. Sudah bayangin loh, satu orang David dikejar pakai 3.000 pasukan khususnya Saul. Sudah. Dan sampai akhirnya saat Saul habis buang hajat di gua En-Gedi dan dia tertidur, apa yang dilakukan? Orang-orangnya David ngomong begini. Padahal saudara tahu David itu begitu dia dalam pelariannya ada di gua En-Gedi, saudara, di gua Adulam, dia ketemu juga di gua En-Gedi nanti ya, waktu dia dipotong sisitnya. Nah saudara, waktu dia ada ketemu, yang ditemuin David itu apa saudara? Di situ ada orang yang ditagih utang, ada orang perampok, isinya orang susah semua. Tetapi David bisa menjadi pemimpin dan merubah mereka semua. Amin. Dari orang yang terpuruk menjadi orang yang hebat, menjadi pahlawan gagah perkasanya David. Seharusnya orang itu begitu, bisa merubah orang-orang yang dalam kondisi itu ada 400 orang, saudara. Dan waktu Saul tertidur karena habis buang hajat, nih pasukannya David ngomong, orang yang mengejarmu sudah dalam kuasamu. Bapak Yahweh sudah menyerahkan Saul kepadamu, nyawanya ada dalam tanganmu. Tapi sekali lagi, orang yang dipilih Tuhan, dipilih Bapak Yahweh, pasti rohnya berbeda. Amin. Dia katakan apa saudara yang dikasih? Waktu dia dihasut orang untuk melakukan pembunuhan terhadap Saul, dia tidak lakukan. Dia hanya memotong puncak jubah atau sisitnya Saul. Ini padahal nggak boleh dipotong kalau dia belum mati. Tapi David potong nih, Saul yang lagi tidur dipotong sisitnya, saudara. Makanya sejak saat itu roh Yahweh tidak berkuasa atas Saul. Kenapa? Karena dia mengingkari perjanjian dengan Tuhan, saudara. Dia meninggal, roh Yahweh meninggalkan. Dan David pun gentar karena memotong puncak jubah orang yang diurapi Yahweh. Makanya David katakan, aku gentar memotong puncak jubah orang yang diurapi Bapa Yahweh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah sama dengan si Delila ini saudara, terus merengek-rengek terus. Padahal saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Simpson ini memiliki kekuatan yang hebat. Bahkan sejak dari kandungan dia sudah dipilih. Dia katakan sejak dari kandungan pisau cukur, ya nggak mungkin di kandungan sopos yang nyukur, ya kan? Tetapi saudara yang dikasih itu membuktikan selama dia tetap setia dengan janji Elohim, dengan janji Bapak Yahweh, maka roh Yahweh ada dalam diri kita. Amin. Sama dengan kita, selama kita ini terikat kuasa dengan Bapak Yahweh, maka tidak mungkin kita akan dibiarkan bergumul sendiri. Amin, saudara. Saya sering dengar lagu TikTok yang gam-gam kele itu seneng, saudara. Bukan karena iramanya, tapi sebenarnya lagu itu diciptakan itu saat orang-orang Israel dalam pembuangan. Dia dalam kondisi teraniaya. Makanya waktu dia dalam camp-camp itu dia mengarang lagu itu sering dinyanyikan di camp-camp buat anak-anak sekolah Sabat, apa itu dinyanyikan.
Nah, untuk apa? Menguatkan. Ini lagu ini kan menguatkan. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, dalam pengungsian, dalam pengasingan, dalam penderitaan. Dia katakan, sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang, aku tidak takut. Kenapa? Karena gadamu dan tongkatmu, dan engkau besertaku, dan gadamu menghibur. Artinya Tuhan itu nggak mungkin meninggalkan umatnya yang memang sungguh-sungguh melekat samanya, sama Bapa Yahweh. Amin. Amin. Jadi selama kita sungguh-sungguh, nggak mungkin Tuhan biarkan kita sendiri. Jadi seperti Simpson nih, saudara. Ini Simpson ditaklukkan Delila. Beda jauh dengan Yosef. Coba, Yosef wis ganteng, cakep, elok parasnya. Mungkin kalau sekarang istilahnya tampan, luar biasa deh si Yosef ini. Tetapi saat digoda sama Salika, istrinya Potifar, dia tidak pernah. Beda dengan Simpson, saudara. Kalau si bayangan dampak dari si Yosef digoda Salika, 12 tahun dia di penjara. Tapi dia jalani. Itu orang yang pegang janji Elohim. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Makanya si Yosef bisa menjadi pemimpin di Mitsraim. Amin. Beda dengan Simpson. Nah, Simpson menceritakan, saudara, dia ditaklukkan oleh perempuan. Masih ada satu lagi orang yang ditaklukkan perempuan. Kita lihat. Yang ketiga adalah Isabel yang menaklukkan Ahab. Ahab ini raja, dia memimpin, harusnya dia yang pegang kendali. Hidupnya disetir sama si Isabel. Makanya jauh mengerikan. Kalau sekarang ini istilahnya STI. Apa STI? Suami takut istri. Ada yang bilang DKI. DKI apa? Di bawah kaki istri. Saudara, waduh, nak sama orang, wah beraninya luar biasa. Kirian istrinya ngomong, iya, waduh manut, saudara. Repot kalau sudah gitu. Itu nggak salah kalau memang tujuannya hal yang baik. Ya, misalnya, Pak, pulang, jamnya ibadah nih, ini lain. Tapi kalau untuk urusan yang namanya iman yang lain, dia tetap harusnya jadi imam yang baik. Amin. Harus menjadi perempuan itu mengingatkan tugasnya, bukan malah hal yang lain, saudara yang kita seperti ini Isabel. Coba bayangin loh, Eliyahu ini mau dibunuh gara-gara Isabel. Nabi Elia, sehingga sampai Nabi Elia itu dia harus melawan 400 Nabi Baal dan 400 Nabi Asera. Berapa jumlahnya? 800. Dia harus melawan sampai dia katakan apa? Mereka ini Nabi Baal ada 400, belum Nabi Asera, sedangkan aku seorang diri. Saudara bayangin. Tetapi Elia tetap dalam pegangan bersama Bapa Yahweh. Dia tahu janji Elohim. Selama dia melekat sama Bapa Yahweh, nggak mungkin dia kalah sama namanya Nabi Baal. Makanya saudara bayangin loh, begitu orang-orangnya si Isabel ini Nabi Baal ini ngumpulin mau itu, dia pesta, wah teriak-teriak, sampai badannya itu dicoreng-coreng pakai senjata tajam sendiri. Sampai dikatakan, coba mana ada api yang turun dari langit? Nggak ada, saudara. Tetapi saat Elia melakukannya, sampai tempat pengorbanannya dikasih air sampai parit. Sehingga saat dia berseru kepada nama Yahweh, parit yang ada di sampingnya itu sampai kering. Kenapa? Karena api dari Samayim menjilat korban bakaran itu. Dan semua Nabi Baal dibunuh sama Elia. Bayangin satu orang sendiri, dia bisa mengalahkan 400 Nabi Baal. Tetapi saudara yang dikasih oleh Bapak terus dikejar-kejar oleh Isabel. Ini kenapa? Karena Isabel saudara yang memang dia ini sangat benci terhadap Nabi Elohim. Sampai akhirnya Eliyahu harus sampai ke sungai kering. Nah, saya pernah buat khotbah yang judulnya Oref Food atau Gagak Food. Oref itu bahasa Ibraninya terjemahannya gagak. Makanya kalau sekarang ada istilah Go Food, itu nyontek zaman Elia. Elia itu di sungai Kerit. Zaman dulu belum ada GoFood. Ono nih Oref Food. Setiap pagi burung gagak nganter makanan, daging, ya, sama Eliyahu sama roti. Sorenya dikirim lagi, namanya Oref Food. Saya dicontek jadi GoFood.
Nah, coba bayangin di sungai sampai sungai itu kering. Bapak Yahweh tetap pelihara pergi ke rumah janda Sarfat. Bayangin loh. Kenapa kok Bapak Yahweh bilang enggak pergi ke janda kaya? Enggak. Tapi ke janda Sarfat yang justru hidupnya pas-pasan. Karena Bapak Yahweh akan buktikan orang yang melekat Bapak Yahweh hidupnya pasti pelihara. Amen. Dan orang yang sungguh-sungguh menerima Elohim sampai kapanpun hidupnya pasti dipelihara oleh Elohim. Amin. Kita lihat ini ayatnya ya. 1 Melahim atau Raja-Raja pasal 21 ayatnya 25 ya. Kita akan baca ayat ini dahulu. Ya, perhatikan. Raklohaya ke akhaf aser hikmaherla asotara beeni Yahweh asra sata oto Isabel isto. Sesungguhnya tidak seorang pun seperti Ahab yang berkhianat dengan melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Karena Isabel, saudara, istrinya telah menghasutnya. Dia ini seorang raja, saudara, tetapi ditaklukkan perempuan istrinya. Harusnya istri ini menjadi penolong, tapi justru istri menjadi sang penakluk bagi suaminya. Perhatikan ya, sesungguhnya tidak seorang pun seperti Ahab. Akhirnya kalau dia itu dikatakan sini menaklukkan suaminya, berkhianat sama Bapak Yahweh. Karena imam itu tetap Ahab. Saudara, dikatakan ya, dengan melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Jadi hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nak suamimu salah, tugasnya sebagai penolong, sebagai yang kuat, kasih tahu dia. Tapi bukan menaklukkan yang jahat. Paham saudara? Tapi justru membuat suaminya, ini suamiku mulai nih, kalau ibadah mulai malas nih. Istrinya yang punya tugas, ayo pak, waktunya ibadah, nomor 1 ibadah dulu. Saudara, makanya seringkali saya kalau sama Bugem sama Imo Ria, kalau urusan ibadah saya pasti ngomong, termasuk ke Ria ini semenjak di kampus aktif, jadi saya harus tiap hari ketemu dia mau berangkat kuliah selalu tak kasih tahu. Dia udah bilang nanti sampai Agustus padet, saya cuma sampai Agustus selesai itu sudah. Tapi tetap kalau erep saya nggak bisa, sabat saya harus ibadah. Kalau sabat saya nggak bisa, erepnya mesti saya ibadah. Tetap saya harus ibadah. Ya, saya bersyukur, artinya tetap saya mengingatkan terus. Saya bilang lebih baik gak usah itu kalau kamu, karena kalau kamu main-main bukan sama aku, main-mainnya sama Tuhan. Karena untuk urusan ibadah saya makanya sangat keras nih ya. Sesungguhnya tidak seorang pun seperti Ahab berkhianat melakukan apa yang jadi mata Yahweh. Kenapa? Karena Isabel, karena istrinya. Isabel istrinya telah menghasutnya. Saya tetap mengajarkan saudara, tetap saudara menghasut, merayu suamimu. Untuk apa? Dekat sama Bapak Yahweh. Amin. Diinget ke, waktunya ibadah. Kowe kerja itu tapi ibadah, tinggalkan waktunya ibadah. Nomor 1 Tuhan dulu. Amin. Itu jauh luar biasa. Jangan pak ini peluang bagus, ibadah mengko wae. Iki ke ono peluang, iki apa lagi bagus, peluangnya bagus, jangan malah begitu. Iki burungane ki akeh pak. Wis tinggal sesuk ibadah. Emang begitu saudara. Tuhan bilang gini, wes waktumu cukup, ora usah borong terus. Habis mesinmu rusak, susah kan malahan nomboke akeh. Betul gak? Nanti nih Sitri ya mau Wahyu nih. Wah ini lemburan nih, bengkelnya lagi rame, mobil udah rusak kabeh. Sesuk tutup mobil anyar, bingung bengkelnya tutup. Karena bengkel mobilnya anyar kabeh, bengkelnya tutup saudara. Makanya saudara yang kasih inget nomor 1 ibadah. Ya, Tuhan dulu. Selanjutnya saudara, seharusnya perhatian, tunduk hanya pada Aba Yahweh Elohim bersem Yeshua HaMashiach. Karena kita tidak bisa mengalahkan segalanya. Kesombongan, egois, kejahatan, dosa dan lain-lain. Kita nggak mungkin bisa. Coba bayangkan ya saudara nih. Seharusnya tunduknya hanya pada Aba Yahweh Elohim bersem Yeshua. Karena kita tidak bisa mengalahkan segalanya. Saudara sombong tetap gak ada artinya di hadapan Bapak Yahweh. Saudara merasa wah aku pasti bisa, egois, gak bisa di hadapan Tuhan. Saudara, terus dikatakan saudara mau melakukan apa-apa nggak bisa. Semuanya akan kelihatan di hadapan Bapak Yahweh. Buktinya apa? Begitu Adam jatuh, Bapak ya Adam kamu di mana? Bapak Yahweh sangat tahu kok. Masuk Bapak Yahweh nggak tahu?
di Eden itu, dimanapun yang menciptakan Bapa Yahweh, masa mau ngumpet dimanapun itu sangat tahu. Tapi Bapa Yahweh tetap butuh kejujurannya. Adam, kamu di mana? Harusnya aku di sini Tuhan, aku berdosa, aku minta ampun, minta maaf. Saya minta ampun, saya telah berdosa. Ini yang berjiwa besar. Aku karena dikasih perempuan itu. Nah repotnya orang itu loh, senangnya nak salah boleh bolo, nak dosa senengane ngajak temen. Coba, ayo, saudara tahu, lihat banyak orang korupsi, nanti nak sudah korupsi satu lah, yang lain ketangkep semua. Karena senengane ngajak temen, saudara. Tak traktir. Ya, ayo makan semuanya sama saya. Wah, makan jebule duitnya bukan duitnya sendiri. Begitu takut, takin traktir kok. Nah, repot lagi kayak gitu sudah. Mbak, aku pinjam duitnya Mbak Yani. Sudah, Mas Selamat tak ajak jajan. Begitu Mbak Yani, Pak, uangnya mana? Wis takin jajan ke bojomu coba. Susah nggak saudara? Kalau kayak gitu tuh repot saudara. Ini orang yang nggak mau rugi kalau kayak gitu. Jadi saudara, seharusnya tunduk saja pada Elohim. Amin. Tunduklah sama Bapa Yahweh. Karena yang bisa membuat kita hidup maupun mati hanya Bapa Yahweh. Sekali lagi, waktunya sudah tidak lama. Jika kita sungguh-sungguh melekat sama Bapa Yahweh, maka kita akan kuat terus bersama dengan Elohim. Amin. Ayat yang terakhir, perhatikan. Yakub atau Yakobus 4 ayat 7. Alkeni kanu livni Elohim hityatsfu neged Satan wa yifrak mifnehem. Oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim. Jadi nak tunduk itu hanya pada Elohim. Lawanlah si Satan, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Tunduknya sama Satan, ya tunduknya sama Elohim, yang dilawan Satan. Amin. Jadi tunduknya hanya kepada Bapa Yahweh Elohim, bukan kepada setan. Setannya dilawan. Makanya kalau si istri ini bilang begini, Pak, iki terus isi, mumpung ada lemburan banyak. Suaminya, no, hai setan keluar. Bukan istrinya yang setan. Setan, aku duitku sudah banyak, jadi saya nggak usah lembur, ibadah sih. Saudara, dulu jujur saya inget tuh, dulu waktu zaman dulu Pak Nowo, El Sadai masih sama Yoko masih kecil, naik motor bonceng-boncengan. Mas Selamat, Mbak Yani, Lia Laras masih kecil-kecil. Walah semangatnya ibadah luar biasa. Dulu Pak Ramidi sama Bu Tiem, Gianti belum menikah sama Mas Bro. Wah, jalan kaki. Nah, ini yang harus dipegang terus. Amin. Waktunya ibadah. Dulu saya belum punya motor, Riel Rimo belum bisa jalan digendong. Sampai kalau naik bis dari sono jalan kaki dulu. Si Riel dituntun. Tapi itulah yang harus kita pegang. Amin. Makanya nak sekarang saudara diberkati motor, diberkati mobil, begitu istrimu terkesik nyumbangi beribadah. Amin. Makan roti sih sak kenyangnya di ibadah. Roti sama Yim. Amin. Jadi jangan wis tak tinggalke. Pak iki usum saparan selawe nggon lho. Tinggal ibadah dulu. Paham saudara? Jangan mentang-mentang saparane wong selawe nggon makan. Nanti saudara kekenyangan, arep mlaku susah. Makanya saudara, jadi ini mungkin yang lain nggak tahu saparan apa, nanti besok kalau ketemu deh. Jadi saudara nomor 1 Tuhan dulu. Amin. Saudara nggak, saya bilang saya nggak melarang orang mau datang dikunjungi, itu harus, tapi tetap nomor 1 Bapa Yahweh dulu. Amin. Nanti saudara tetap lakukan. Mau tak kayak opah. Waduh, diajak penglelo pertama nomor 1 makan sak piring. Begitu Pak 7 tempat, aduh wis aku duduk di sini sampai selesai. Pusing kan saudara? Jadi sekali lagi saudara perhatikan. Oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada nomor 1, tunduk sama Tuhan, tunduk sama Bapa Yahweh. Dan kalau ada Satan yang menggoda, mencoba melakukan untuk intimidasi, ngerayu kita, tolak saudara. Lawanlah Satan, maka dia akan melarikan daripadamu. Coba kalau nggak percaya, nih ya, nanti seperti tak kasih contoh nanti. Bah, teriak aku sih naik motor. Moh, apa ibadah nar mau nih, motornya tumpakno dhewe. Suruh ngono. Kalau perlu nggak bisa jalan, kunci ambil, dorong sono sampai sana. Nggak mungkin bisa. Engko lak setane kabur, ya wis ibadah sih. Makanya nomor 1 Tuhan dulu. Amin. Jangan yang lainnya, wis. Terus yang terakhir, saudara bangkit berdiri, yuk kita baca bersama-sama. Oke?
Yuk belajar bersama-sama ya. 1, 2, 3. Belajar tunduk hanya kepada apa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach sesuai daftar Elohim. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Saya undang